Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Masya Allah. Boleh dikenalkan dengan siapa namanya dan di mana? Nama saya Ella Ustaz. Saya tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, Masya Allah. Waktu itu pernah menghubungi saya, katanya ada kisah keajaiban selawat yang dirasakan. Boleh diceritakan awal mulanya seperti apa mengenal salawat sampai kemudian mengalami keajaiban? Saya mengenal salawat Jibril itu bulan Maret kemarin ini, Pak Bulan Ustaz. Maret tahun ini berarti ya, beberapa sebulan yang lalu. Iya, iya 1 bulan yang lalu ini. Oke, itu gimana awalnya? Tiba-tiba langsung melihat channel video saya atau bagaimana? Iya, nongol aja itu YouTube-nya Pak Ustadz. Pas keadaan posisi saya lagi bingung. Pokoknya udah campur aduk Pak Ustadz. Lalu saya kok tertarik melihat YouTube sampai selesai. Akhirnya saya, kenapa enggak saya coba aja ini salawat Jibril. Allah kan maha mendengar, maha adil. Insya Allah saya pasti bisa gitu loh Ustadz. Saya yakin. Oke, itu awal mula Mbak mengamalkan berapa banyak? Awalnya sih cuman setiap habis sholat fardu itu 100. Lama kelamaan udah terbiasa, 1 hari bisa 1000, 1500 sampai 2000 Pak Ustadz. Oh gitu. Itu melaksanakannya habis sholat ya, belum. Kalau sekarang udah berapa? Masih seperti itu atau ada nambah lagi? Lebih Pak Ustadz. Oke, lebih. Nah, Enggak sholat pun sehari-hari, masa apa kegiatan bekerja itu pun saya masih mendawamkan salawat Jibril. oke. Nah, setelah berapa hari kemudian Mbak mengamalkan salawat itu baru kemudian Mbak merasakan ada seperti keajaiban begitu? Iya Pak Ustadz, saya kan dagang gini, jual es kelapa muda. Saya nggak nyangka di bulan Ramadan ini melebihi target yang biasa sehari-hari saya dapat. Subhanallah, saya berpikir kok banyak sekali dapatnya. Biasanya gimana? Lebih Biasanya dari 400.000. penjualan Mbak 400.000 terus dapatnya berapa kalau hari-hari sekarang? Bisa 600, 700 Pak Ustadz. Saya nggak nyangka gitu loh. Oh, kaget aja gitu ya. Padahal niat saya tuh, ya Allah, saya ini pengen punya rumah. Bener, sampai saat ini saya masih belum bisa punya rumah. Masih numpang di rumah saudara Pak Ustadz. Dengan saya berpikir, kenapa enggak saya dalam keadaan bekerja pun saya masih dengan salawat Jibril itu terus. Ya nggak terasa kalau 1 hari dihitung tuh bisa 2000 lebih lah Pak Ustadz. Masya Allah. Itu Mbak kalau jualan jualan kelapa itu beli atau memang milik sendiri atau gimana? Milik sendiri, saya jual gitu loh Pak. Biasanya kan hari-hari biasa itu cuma 400. Kalau Nggak sampai 500. 400.000 itu kira-kira habis berapa buah kelapa? Nggak sampai 30-an lah. Alhamdulillah semenjak saya mendawamkan salawat Jibril ini lebih dari target yang saya inginkan. Ya Allah, sampai rumah sampai nangis setiap hari. Saya mulai awal puasa itu Ustadz saya ngerasain ya alhamdulillah gitu loh. Mbak jualannya puasa dapat 3 harian gitu. Mbak jualannya mulai jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 2 sampai mau pada maghrib itu udah tutup, soalnya biar bisa saya terawih gitu Pak Ustadz. Oke, nah kalau ini tutupnya masih seperti sama, masih habis maghrib juga? Iya, nggak pernah lewat dari maghrib saya. Oh, saya pikir karena di salawat itu jadi barangnya cepat habis sehingga bisa tutup lebih cepat gitu atau gimana? Kalau saya sampai isak mungkin 50 butir lebih habis Pak Ustadz. Cuman kan saya Pengen ibadah. Saya nggak bisa, ya saya kan harus taraweh sama anak-anak sama suami saya. Udahlah rezeki nggak usah terlalu digini. Waktunya kita ibadah taraweh ya udah tutup aja 10 maghrib. Ya udah saya tutup jam segitu Pak Ustadz, 5:30 gitu udah tutup. Mbak juga dibantu sama suami jualan itu atau bagaimana? Iya, berdua kerja. Oh, suami Mbak nggak kerja di tempat lain atau bagaimana? Enggak. Memang saya yang minta, lebih baik kita kerja bareng lah daripada ikut orang capek. Lagian ikut orang tuh resikonya apa?
berat Pak Ustadz, ninggalin sholat 5 waktu itu gimana ya rasanya. Oh gitu. Nggak Dulu-dulunya enak aja. Mbak kalau suaminya ikut kurang kerja apa? Dulu-dulunya. Di Bali Pak Ustadz. Di Bali? Iya, Kerja apa? Bangunan, kerja konveksi apa, mebel. Oh gitu. Pokoknya nggak pernah bisa sholat 5 waktu penuh gitu loh Pak. Paling ya maghrib, isya bisanya. Kalau duhur, asar itu pasti ditinggal. Nggak bisa ngerjain. Kalau misalnya pas kita sholat lah dimarahin sama bosnya atau gimana gitu? Iya, pasti itu Pak Ustadz. Nah, terus di samping penjualan Mbak yang agak lancar, lebih meningkat gitu, ada lagi keajaiban yang lain yang Mbak rasakan? Misalnya kemudian yang lain, tiba-tiba ada yang ngasih hadiah atau ngasih beras atau apa gitu? Iya Pak Ustadz, saya kan dulu pernah kerja di Taiwan Pak Ustadz. Mantan bos saya ini, subhanallah ya Pak Ustadz ya, saya nggak ngomongin jelek. Dia itu pelitnya minta ampun Pak Ustadz. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh, ya saya nyapa, gimana kabarnya kamu? Ya baik, kamu masih kerja di sana? Iya. Masih jual kelapa muda? Iya. Oh ya udah, tiba-tiba dia minta nomor rekening. Saya pikir, lah ini orang mimpi apa ya kok tiba-tiba minta nomor rekening? Ya saya nggak nyangka aja Pak Ustadz. Terus dikasih berapa? Ya dikirimin Pak Ustadz. Ya besok dikirimin berapa uang? Hah? Ya sekitar 1,6 lah, 1,6 juta gitu Pak Ustadz. Uang sini, uang rupiah? Iya. Dibilang katanya, kamu kapan di sana Imlek? Dia bilang Imlek katanya, hari raya kita Muslim Imlek. Bulan depan ya udah nanti aku kirimin lagi. Saya nggak nyangka Pak Ustadz. Keadaan saya bingung, mana anak-anak waktu sekolah minta bayar ini itu. Tapi alhamdulillah di sisi lain penjualan saya itu meningkat drastis, benar meningkat. Oke. Dulu Mbak sudah memang udah setiap Ramadan jual seperti ini udah berapa tahun, atau memang pas Ramadan aja, atau memang sehari-harinya juga jualan kelapa muda atau bagaimana? Saya ketemunya bulan Ramadan ini jualan Pak Ustadz. Oh, tahun lalu belum jualan seperti ini? Tahun ini sekitar bulan 8 saya mulai. Oh, jadi memang setiap hari sudah jualan walaupun tidak bulan Ramadan? Iya. Tapi sepanjang Mbak berjualan, dulunya habis dapat berapa? 400 rata-rata, 300 gitu ya? Enggak sampai lebih dari 500. Ya udah sampai segitu, 4,5, 46, 47 gitu tuh, nggak sampai 500. Ini sampai tembus 500 lebih. Makanya saya ya Allah bener. Kalau jualan seperti itu, Mbak misalnya dapat 600, itu keuntungan Mbak tuh sekitar berapa bersih gitu, udah dipotong macam-macam modal apa segala macam? Bersihnya ya 250 Pak Ustadz. Oh gitu. Ya alhamdulillah per hari dapat 250 kan? Iya. Kalau dikali 30 hari misalnya 33 kali 2,5 dapat berapa? Berapa juta tuh? Iya itu Pak Ustadz sampai gini, wah kalau Ramadan terus bisa kita bangun rumah ini. Saya bilang gitu sama suami saya sering ngomong sama suami saya, yolah sama-sama salawat, kita kan pengen punya rumah. Iya, sambil bekerja sambil berdoa. Iya ya kok segini dapatnya banyak. Saya sampai nyampein ke kakak saya, beneran Kak, cobalah nanti. Kakak saya kan juga jual dagang gini, susu sapi. Beneran kamu gini? Iya, aku pun nggak nyangka loh tiba-tiba dikasih uang sama mantan bos aku. Ya kamu kan anak buahnya dulu. Iya, nggak masuk akal, dia tuh pelit. Jangankan sampai 1 juta lebih, 100 perak pun nggak mau ngeluarin uang sama saya dulu Pak Ustadz, bener. Nggak tahu kenapa loh. Ya udah, mana nomor rekeningnya saya kasih. Nanti kalau kamu Imlek kabarin ya, saya kasih lagi. Saya tuh nangis Pak Ustadz dengerin seperti itu, nggak nyangka gitu loh. Iya dulunya. Terus apa ya, Mbak nggak bertanya kenapa kok bapak atau ibu sih? Bapak ya? Mantan bos saya tuh ya masih ya anggap kakak gitu loh sama saya itu. Iya, maksudnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan. Nah, kenapa kok ibu bisa baik banget sama saya gitu? Nggak pernah tanya kayak gitu? Ya dia bilang, iya karena kamu tuh
Di antara pembantu saya cuman kamu aja yang rajin. Walaupun saya ngomel-ngomel, kamu diem orangnya, tidak pernah bantah. Ya nggak ada salahnya lah aku ngasih kamu uang hasil kerja keras kamu juga di sini. Soalnya kan saya juga utang budi sama kamu, ngerawat kakak saya yang dari stroke sampai sembuh, ngerawat nenek sampai sembuh. Saya pikir ya udahlah Cek, saya kan juga dapat gaji di sana. Ya nggak apa-apa, kalau kamu butuh bilang aja. Bilang gitu, berapa gitu. nominal yang kamu, saya kan mau ngomong saya mau buat rumah, saya butuh uang sekian, kan nggak mungkin Pak Ustadz. Ya udah kamu berapa kasih saya terima ikhlas. Saya benar-benar butuh, saya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ntar aku mau berangkat kerja, aku kirimin uang, kamu kalau Imlek kabarin aja, ntar saya kirim lagi katanya. Bilang gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Itu sekarang Mbak sudah ada yang kerja di sana juga, pengganti Mbak tuh, pengganti Mbaknya yang kerja di Taiwan? Nggak ada. Oh nggak ada penggantinya. Sampai sekarang. Saya di Indonesia ini sudah 2 tahun Pak Ustadz. Saya nanya, kamu ada ganti nggak di sana? Ganti aku enggak. Aku udah ganti orang, gantiin kamu itu. Aku nggak cocok. Kenapa? Dia tangan panjang. Udah nggak mau katanya. Oh, akhirnya sekarang produksi sendiri, pabrik itu Pak Ustadz, pabrik pengolahan bakso gitu. Oh gitu. Pikir ya udah. Saya pikir kalau dia punya karyawan baru, kenapa dia nggak kasih hadiah juga sama karyawan barunya kan gitu kan? Udah dapat ganti saya Pak Ustadz sekitar 5 bulanan tuh. Terus dia bilang katanya, udah aku kembaliin sama agent. Loh kenapa? Aku nggak ngerti bahasa Indonesia, dia ngomongnya apa? Ya di sini kan semua terpasang CCTV. Aku tahu dia kayak gitu. Kamu ngomongin baik-baik ya. Lewat pembantu dia dengan saya bicara. Saya ngomong, kamu kalau niat kerja ya kerja, nggak usah tangannya tuh nggak usah ngambil-ngambil gitu. Kamu nggak tahu ya di sana banyak CCTV. Akhirnya saya disuruh nyampein ke agennya kan pakai bahasa Indo Pak Ustadz. Yeah. Dia nggak begitu paham. Akhirnya saya ngomong, itu majikan saya nggak mau sama pembantu itu. Oh gitu ya, dia nggak mau pakai gitu ya. Malah dia ngarepin saya datang kembali. Saya nggak bisa, saya datang ke sana. Saya ada anak, udah sekolah, tak kilunya anak saya masih kecil, ya bilang. Dia kalau ke Indonesia pasti ke Bali, pasti saya ke sana Pak Ustadz. Makanya saya heran, ini orang pelitnya minta ampun. $1 pun ya kalau dirupiahkan sini mungkin 50 rupiah Pak Ustadz, diminta. Oh gitu. Makanya saya, iya nggak habis pikir. Yaudah, mana aku minta nomor email, bukan email sih, nomor rekening kamu. Loh buat apa Cek? Bilang, yaudah aku mau kasih kamu uang biar untuk belanja anak kamu. Oh ya udah. Dengan bahasanya kan kamu minta berapa uang katanya. Yo, wah, masa kita mau bilang berapa aku butuh uang? 200 juta Saya gitu. mau minta banyak kan enak Pak Ustadz. Ya kan, kalau bikin rumah tuh ratusan juta tuh kan. Misalnya kalau rumah yang paling sederhana pun puluhan juta juga jadinya kan. Ya itu Pak Ustadz. saya tuh senang Pak Ustadz nonton YouTube-nya Pak Ustadz ini. Oh, kok iya? sampai ada yang bisa rumah, ada yang punya hutang bisa terlunasi, nggak tahu siapa yang bayar. Saya jujur Pak Ustadz, saya ini punya hutang. Iya hutang riba ya Pak Ustadz ya, bank tuh. Berat rasanya Pak Ustadz. Makanya saya, ya Allah saya ini dapat 700.000 kemarin malam. Saya sampai store tunai itu berpikir gimana ya saya mau ngelunasin hutang saya. Tapi saya nggak nyerah Pak Ustadz. Sampai anak saya tuh gini, Ma, aku ini kepengen iPhone, Ma, iPhone berapa gitu. Ya udah kamu salawatin aja, Mama kerja, kamu berdoa, mudahan kamu nanti kesampean. Iya Ma, sampai dia pakai tasbih digital saya sambil tidur Pak Ustadz, tak lihatin. Ya Allah, anak saya ikut-ikutan. Saya sampai ketawa. Kamu pengen apa? Pengen apa aku Pak? Sampai ikut gini. Salawatan Jibril itu sampai dihafalin Pak Ustadz, sampai tasbih digital saya itu dipakai sama dia. Saya sampai ketawa, ya Allah bener. Iya aku sambil bantuin Mama biar kita bisa punya rumah ya Maya. Iya. Mbak baru ngamalkan 2.000-an atau di bawah 5.000 ya per hari ya rata-rata ya. Sedikit 2.000 lah Pak Ustadz satu hari itu kalau misalnya bisa ditambah lagi lebih banyak di atas 10.000 mungkin lebih dahsyat lagi tuh. Luar biasa.
Ya itu insya Allah saya bisa Pak Ustadz. Cuman kalau bisa jeneknya habis sholat fardu itu ya habis maghrib, habis isya itu sambil tenang saya Pak Ustadz. Sambil bekerja boleh, sambil duduk-duduk sebelum datang pelanggan atau sambil anu gitu aja. Nggak mesti dihitung pun nggak apa-apa. Kalau sambil kerja itu pun saya nata-nata barang diem, kata suami saya, kamu tuh kok diem, saya biasanya ngomel apa gitu. Sudah, kalau aku diem berarti aku tuh salawat. Iya, ada orang beli sambil ngobrol Pak Ustadz, tapi dalam hati tuh sambil salawat, nggak gini gitu. Terus gitu Pak Ustadz. Iya, nggak berhenti. Iya begitu, seharusnya memang begitu. Jadi walaupun habis sholat, mungkin habis sholat kita langsung banyak kerjaan kan, tapi tetap bersalawat walaupun kita sambil beraktivitas tuh bagus juga gitu. Saya tuh banyak tawaran kerjaan di luar Pak Ustadz, gajinya ya lumayan, cuman saya mikir aku tuh ikut orang tuh nggak pernah bisa enak sholat. Sudah mereka mau kena kamu tuh ya kayak nggak ada waktu untuk sholat. Saya kayak gini sampai saya ngomong, saya terusin sholat. Aku ya lebih baik kehilangan pekerjaan daripada aku ninggalin sholat bener. Kok kamu berani bantah? Ya terserah, kamu mau marahin aku, mau mencat aku, terserah, aku nggak butuh uang. Ketika saya pergi Pak Ustadz, saya di Indo kan sudah 2 tahun, ikut orang di rumah makan tuh 1 tahun. Berapa sih kamu kasih aku gaji sampai kamu melarang aku sholat? Saya sampai bantah gitu Pak Ustadz. Ya itu bagus sampai tuh. Terus bosnya bilang gimana? Ya udah terserah kamu. Ya sekarang bayangin aja Pak Ustadz, keadaan puasa nggak boleh puasa. Saya bagian keuangan Pak Ustadz, saya nggak pernah di bagian dapur, saya pasti bagian keuangan di bendahara sambil jualin. Kok nggak boleh puasa? Iya itu sholat. Nah di situ anak buah banyak yang cuman berani nentang tuh saya. Terus teman-teman saya tuh sampai gini, Mbak Ella hebat, tak akui hebat. Kalau kayak gitu aku ikut berhenti. Pada akhirnya teman-teman deket saya semua ikut berhenti Pak Ustadz. Sekarang yang apa yang saya lihat, alhamdulillah, anak-anak, saya ngomong ini anak-anak saya karena umurnya di bawah saya. Kalau kamu ikut sama Mbak Ella keluar dari sini, insya Allah kamu dapat kerjaan enak. Alhasil Pak Ustadz, alhamdulillah mereka kerjanya enak-enak semua. Ada yang di Surabaya. Aku udah gini Mbak Ella gini-gini, tak bilangin jangan lupa sholawat ya. Iya Mbak Ella. Sampai sama saya panggil ibu, semua anak-anak saya itu panggil ibu saya gini. Padahal saya pikirnya ya udah panggil Mbak aja, kenapa? Yang saya heran tuh gaji nggak seberapa, kenapa nggak boleh sholat? Saya gitu Pak Ustadz, saya tahu ini rumah makan tuh semua pakai penglaris. Rumah makan apa itu? Rumah makan Padang ya, Sumatera Barat? Rumah makan biasa Pak Ustadz, orang Jawa sini. Oh gitu, mungkin dia pakai penglaris, jadi kalau orang tempat situ sholat, jadi ada orang sholat, iya, yang gitu saya heran tuh kenapa pakai dupa-dupanya orang-orang seperti orang Bali, ya maksudnya itu seperti dupa orang Cina. Ini orang Cina apa orang apa? Yang saya tahu tuh lagi Pak Ustadz, kalau Idul Fitri mereka nggak ada yang sholat, jadi anak buahnya tuh tetap disuruh kerja. Terus saya ya Pak Ustadz nggak pernah yang namanya kasar sama orang, cuman gara-gara saya izin 1 hari Idul Fitri mau kumpul sama keluarga, dia benar marah. Ini kamu tak kasih persenan, kasih istilahnya hampau lah. Saya sobek, saya kebiasaan kerja di luar negeri, kamu dapat angpau, kamu buka di depan majikan kamu, nggak apa-apa, itu memang tradisi di sana. Ya udah saya sobek Pak Ustadz, isinya 250 Pak Ustadz, saya kembaliin, maaf ya, hanya karena 250 kamu nggak ngizinin anak-anak dan saya pun untuk sholat Idul Fitri, maaf sekali saya nggak bisa. Seketika saya langsung berhenti total. Di telepon saya Pak Ustadz ada 3 kali suruh kembali, Mbak Ella ayo kembali. Ya udah gaji saya naikin, enggak, saya nggak bisa sholat, bener. Dan sholat pun di sana orangnya marah-marah, nggak tahu kenapa. Kalau saya ngajak teman-teman sholat, kan gantian jaga Pak Ustadz. Itu yang kamu kalau sholat ini alasannya tuh ada aja. Pasti majikan saya itu, bos saya itu sakit Pak Ustadz, nggak tahu kenapa. Pergilah entah dia ke Bali kemana, pulang bawa sajen sampai banyak apa ini isinya. Rumah makan itu yang punya bukan Muslim. Tapi KTP-nya Muslim. Belum kan? Cuman dianya nggak sholat. Mereka tapi nggak sholat. Kalau dia sakit langsung sakit dia gitu. Iya, saya gini.
Kalau semakin saya ngomong sama teman-teman saya ngobrol, kalau semakin kita sering sholat di sini, lihat kalau nggak hancur nih rumah makan. Iya bener ya Mbak Ella. Aku nggak sengaja di atas tuh lihat saja banyak loh Mbak Ella. Iya nanti lama-lama kita kena tumbal loh. Udah lah kita keluar dari sini. Saya keluar, lama-lama teman-teman saya ini yang baik-baik sama dekat sama saya keluar semua. Dari sana rumah makan sudah mulai goyang. Saya ditelepon lagi, Mbak Ella minta gaji berapa? Oh enggak Pak, saya maaf saya nggak bisa balik lagi, saya punya usaha sendiri. Saya lebih baik usaha sendiri, tapi saya bisa menjalankan sholat 5 waktu. Daripada saya ikut orang gaji besar, saya ninggalin sholat 5 waktu, nggak bisa saya Pak Ustadz. Mbak ngomong gitu nggak? Lebih baik saya punya usaha sendiri, tapi bisa sholat daripada ngikut sampean, saya nggak bisa sholat. Mbak ngomong gitu nggak? Saya usaha sendiri. Ya udah Mbak Ella saya tambahin gajinya gini-gini. Soalnya kan di sana yang ngerti seluk-beluk tentang keuangan, orderan, pesanan kan Mbak Ella. Saya nggak bisa. Berapapun kamu gaji saya tetap nggak bisa. Toh saya di sana lo udah boleh sholat, kan aneh itu namanya. Situ muslim apa enggak? Saya bantah gitu Pak Ustadz, kasar bener saya ngomong tuh. Kalau orang Jawa bilang kamu tuh kurang ajar katanya. Yaudah kalau kamu ngomong kurang ajar, jangankan kamu, orang tua aja saya bantah, saya gitu Pak Ustadz. Oh, terus ketika saya yaudah kalau kamu mau keluar aja. Ya ini nih uangnya tak kembaliin, aku nggak butuh uang kamu. Saya tahu ini uang nggak halal. Kenapa saya bilang kayak gitu? Soalnya kamu main tipu menipu, terus dengan cara seperti itu jualan Pak Ustadz. Saya makanya kok seperti ini ya. Saya ngomong sama teman-teman, kamu percaya nggak? Aku awal masuk ke sini nih seperti ada yang ngikutin terus kayak orang. Tapi tetap saya itu istighfar, masih belum kenal salawat Jibril ini saya istighfar. Mbak apa Mbak Ella? Ada yang ngikut seperti apa? Apa yang Mbak lihat gitu? Yang saya lihat itu awal saya masuk pertama itu Pak Ustadz, orang seperti orang perempuan, udah mukanya jelek tinggi, rambutnya tuh hitam panjang gitu Pak Ustadz. Dan setiap yang saya temuin ada orang beli bawa anak kecil, pasti nggak mau masuk Pak Ustadz, nangis dia di depan. Nah saya bujuk ini anak, saya ngomong sama teman saya jualin ya, tapi saya maunya Mbak Ella yang jualin. Ya udah saya jualin, saya terus ke depan. Kenapa nangis deh? Aku takut nggak mau masuk ke sana. Lo kenapa? Ada hantu. Pasti jawabnya kayak gitu. Saya pasti bawain permen Pak, itu sendiri nyediain permen, entah snack apa. Saya kan suka sama anak kecil, tak bawain ada apa, tak gituin. Ayo masuk. Nggak mau, di sana ada hantu. Saya kan seketika kaget, wah ini bener ini rumah makan gak bener. Akhirnya saya udahlah nyelesain habis puasa Ramadan itu udah. Soalnya lagian bosnya aneh Pak Ustadz, masa anak buahnya diginiin, ini kamu tak boleh campur. Saya puasa Pak, nggak apa-apa nih, aku kasih kamu uang 25, nggak usah puasa. Tak boleh campur gitu Pak Ustadz. Itu kan udah nggak benar tak giniin. Hei Mas, masa iya anak puasa kok digituin, dosa sampean udah nggak puasa. Ya kalau situ nggak puasa ya nggak puasa aja, nggak usah ngajak-ngajak anak-anak gitu, itu udah ngajarin nggak bener. Saya ngomong gitu. Udah dia ngomong katanya saya sok apalah, sok pinter, sok gini. Terus saya bilangnya gini, aku ngerti kamu sering ke Bali sama istrimu pulang Mbak Sajen gini, aku ngerti kok. Tapi ya saya bilang gini, mudah-mudahan nggak lari ke saya ya, saya cukup. Udah terima kasih udah kerja di sini gini. Gajinya loh Pak Ustadz sebulan itu 1.200.000, itu karyawan lama. Kalau karyawan baru itu bisa 800 1 juta. Tapi kan itu 1.200.000 itu tergolong rendah loh, kalau bilang tinggi, udah bilang tinggi. Rendah tuh. Sampai dia nawarin saya, kamu mau gaji berapa? Tapi kamu tetap kerja di sini. Soalnya kan saya itu tergantung sama kamu yang bisa masarin sampai saya dapat omset sekian. Enggak Mas, udah aku nggak bisa. Aku udah buka usaha sendiri. Nelpon suami yang angkat. Udah saya hapus nomornya tuh Pak Ustadz. Ini nomor siapa ini, orang laki yang nelpon? Suami saya kan curiga. Oh ini kayaknya bos yang kemarin itu yang tak ikutin. Ya udah kamu angkat. Gini Mas, Mbak Elanya tuh mau saya tarik sini lagi. Maaf ya,
Istri saya sudah tidak saya kasih kerja. Lama kelamaan telepon saya ngangkat, saya sudah buka usaha sendiri. Maaf saya tidak bisa. Daripada saya beratin pekerjaanmu di sana, saya tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah. Jangankan ibadah, sholat Idul Fitri loh Pak Ustadz. Nggak boleh juga. Anak-anak nggak boleh sama sekali. Kan sedih, waktunya harus bisa sholat, kumpul keluarga, nggak boleh Pak Ustadz. Saya gini, ya udah kamu lawan aja, keluar aja dari sana. Akhirnya ini berapa anak yang keluar dari sana, 5 kayaknya Pak Ustadz, pada ngubungin saya. Enak dah saya Mbak Ella udah kerja sendiri, walaupun ikut orang tapi nggak terkekang kayak gitu. Waktunya ibadah ya ibadah aja, ngapain kamu nggak gituin. Oke, Masya Allah. Sudah hampir setengah jam, Mbak. Mungkin ada lagi kisah-kisah yang lain selain daripada tadi yang keajaibannya itu? Iya, intinya saya terima kasih sama Pak Ustadz udah ngasih pengarang, ngasih gini pencerahan walaupun lewat YouTube ya Pak Ustadz ya. Oke. Saya nyampein sama teman-teman yang di YouTube, jangan pernah lelah, keadaan apapun kita harus tetap bersalawat. Bener, saya yakin kok Pak Ustadz. Ya. Saya yakin insya Allah nanti secepatnya saya ngasih testimoni lagi kembali ke Pak Ustadz. Luar biasa loh. Mudah-mudahan ya kalau ditingkatkan salawatnya, mudah-mudahan semua yang didoakan Allah kabulkan ya. Iya Pak Ustadz. Oke, terima kasih juga waktunya ya Pak Ustadz ya. Iya. Berarti segitu dulu Mbak ya wawancaranya untuk kali ini. Iya Pak Ustadz. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak. Ya. Sudah meluangkan waktu juga dan mudah-mudahan kita bisa saya wawancara lagi di lain waktu ya. Iya Pak Ustadz, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, Masya Allah itulah tadi wawancara saya dengan Mbak Ella ya dari mana tadi tuh beliau berkisah tentang kisah-kisah keajaiban salawatnya yang mana omset penjualannya meningkat setelah membaca salawat dan juga kisah-kisah keajaiban yang lain. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat, jangan lupa untuk berbagi kisah ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 6294, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 6294. Dan saya tunggu testimoninya segera. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.